Oke, jadi ini adalah Tecno Pova 5 Pro 5G, HP gaming 3 jutaan. Kalau kita lihat dari desainnya yang ada di boxnya ini, dia kayak seolah-olah nunjukin dia HP gaming karena ada garis-garis abstraknya, apalagi dikolepin sama Free Fire. Dan dengan harga sebenarnya 2.999.000 ya, tapi kita anggap aja 3 juta lah. Dia punya spesifikasi yang sangat-sangat gila di kelas harganya ya. Jadi dia pakai MediaTek Dimensity 6080 5G, terus support fast chargingnya di 68 watt, IPS 120Hz, kameranya 50 megapiksel dengan 6,78 inch. Sebenarnya untuk layar ini ya nggak bisa dibilang downgrade dan upgrade juga sih ya, karena di Tecno Pova 4 Pro itu pakai AMOLED tapi refresh-nya 90Hz. Sekarang kita dikasih IPS dengan refresh rate 120Hz. Terus untuk memori RAM dengan harga tadi kita langsung dikasih 8GB 256. Wah, memang grupnya Transition Holding ini kayak udah bikin standar baru ya di range harga 1 sampai 3 juta. Kalau di 1 jutaan dipegang Itel S23, di 2 sampai 3 juta kalau kelasnya bukan gaming dipegang sama Infinix Note. Nah, si Tecno ranah 3 jutaan dia nyasarnya segmen gamers. Tapi akhirnya setelah bertahun-tahun grupnya brand sebelah udah ada saingan lah, karena dari dulu kan kalau kita ngomongin price performance ya grup sebelah aja. Tapi sekarang sejak ada grup Transition Holding ya mereka kayak lawan-lawanan lah. Oke, jadi ini adalah HP-nya. Wah, kalau dari belakang sih mirip-mirip Nothing Phone dan sayangnya dia nggak wireless charging ya. Padahal di sini kayak kalau misalkan dipakai wireless charging harusnya lebih oke. Tapi kita lihat dulu di dalam paket pembeliannya ada apa aja. Jadi di sini ada SIM ejector yang nggak kayak Infinix seri Hot ditaruh di plastik obat. Terus juga ada gift card. Wah, ini ada gift code ya. Ini isinya apa BTW? Jadi kita coba, ini saya tutupin dulu, nanti kalian curi lagi ya, enggak kayak bercanda ya. Jadi ini adalah gift card yang bisa kita redeem di websitenya ini, reward.ff.extraevent.com. Wow, mungkin bisa jadi koinnya FF atau gini aja deh. Buat kalian yang main FF, kalian post aja video ini, cepet-cepetan tapi ya. Nah, kalian bisa post video ini, terus kalian masukkan code-nya ini, yang dapat silahkan tulis di kolom komentar ya. Terus kita dapat warranty card yang warantinya itu 12+1, ada buku panduannya Pova 5 Pro, ada beberapa stiker yang dia collab sama Free Fire ya. Jadi ada buyah kayak gini-gini lah. Jadi buat yang suka main Free Fire ya kalian bisa dapat stiker ekstra tambahan. Terus juga ada kartu garansi lagi banyak ya. Dan masih ada soft case. Wah, kita dapat soft case transparan kayak gini. Terus ada adapternya. Adapternya ini harusnya bener ya, 68 watt. Cuman ini kenapa adapternya gepeng? Seharusnya kalau unit yang versi Indonesia nggak kayak gini ya. Tapi kalau tadi saya lihat di boxnya ini udah kayak diproduksi di Indonesia ya. Coba buat kalian yang mungkin udah pre-order Tecno Pova 5 Pro bisa tulis di kolom komentar ya. Kalian dapat adapternya yang gepeng atau yang ya kayak biasanya di Indo. Terus kita juga dapat kabelnya ini Type A to Type C. Udah. Oke, jadi ini adalah HP-nya. Wow, dia keren sih ya. Jadi memang kesan gamingnya itu dapat banget, tapi ini kita coba dulu biar kalian bisa lihat realnya. Wah, dia pakai plastik, tapi plastiknya ini berbahan kayak glass gitu, makanya dia reflect dan mirip-mirip dengan Nothing Phone, tapi bedanya kayak beda garis abstraknya aja. Terus untuk kameranya sebenarnya minnya cuma yang ini aja ya, si 50 megapiksel, ini 0,8 megapiksel depth. Jadi ini kamera yang kedua ini ya anggap aja kamera bonus lah, karena ini nggak mungkin kepakai juga. Terus di sebelahnya flash ini ada kayak semacam mirip-mirip logonya Lenovo Legion ya kalau kayak gini ya. Nah kayak gini, terus di sini ada tulisan. Di bagian depan, dia nggak pakai water drop tapi punch hole di tengah seperti ini, dengan selfie kameranya itu ada di 16 megapiksel. Terus kita juga udah dapet kayak screen guard tambahan yang udah dipasangin. Sayangnya nggak dapet tempered glass ya. Dan di sebelah kanan sambil kita nunggu booting, di sini ada volume up and down, ada tombol power yang menjadi satu dengan fingerprint, terus ada speaker, ada Type C, masih ada audio jack. Di kiri ada SIM tray yang dia dual SIM tapi nggak support untuk extended storage. Wah, dual speaker ya. Jadi di atasnya ada speaker lagi. Dan udah, sekarang kita tunggu nyala dan kita install beberapa aplikasi untuk hands on. Dan wallpapernya ini ternyata berubah-ubah ya. Jadi kalau misalkan saya nyalakan lagi tuh dia bakal berubah, terus saya matiin, nyalain lagi dia bakal berubah sesuai dengan karakternya Free Fire. Kita coba fingerprintnya. Wow, fingerprintnya kenceng sih ya. Dan dia udah pakai HiOS yang tadi dia minta update dan saya update.
Ya, iOS ini bukan OS favorit saya sih ya. Tapi kalau di kelas harga segini, biasanya orang udah nggak ngurusin OS. Yang penting murah dan speknya bagus. Dan saran saya buat grupnya Transition Holding, karena semuanya pakai iOS, ya jangan main ke flagship dulu lah. Mending dimatengin dulu OS-nya, dibanyakin fitur-fiturnya, baru masuk ke ranah flagship. Sambil ngumpulin cuan dulu dari jualan yang di range harga 1 sampai 3 jutaannya ya. Dan sekarang kita coba dulu mungkin untuk Dimensity 6080 ini skor Antutunya ada di berapa sih ya? Dan skornya dia ada di sekitar 400.000. Sebenarnya yang paling murah pakai Dimensity 6080 ini bukan Tecnopova Pro 5G tapi dipegang sama Infinix Note 30, harganya itu 14.999 atau 15.000 rupiah lah. Yang kalau kita rupiahkan itu ada di sekitar 2,7 juta dan masuk Indo harusnya bisa lebih murah sih karena si Tecnopova Pro 5G ini kalau kita pakai harga India dia itu sekitar 18.000 rupiah, dirupiahkan itu 3,2 juta tapi masuk Indo jadi 2.999. Jadinya kan lebih murah. Terus untuk RAM-nya yang 8GB tadi dia pakai LPDDR4X. Kalau untuk storage-nya dia pakai UFS 2.2. Makanya speed-nya bisa di atas 1000 Mbps. Tapi sekarang saya penasaran sama glimpse-nya. Dia udah nyala-nyala ternyata ya. Nah, kalau gini udah kayak Nothing Phone gak sih? Beda sih ya, kalau glimpse-nya Nothing Phone saya memang belum sempet coba, tapi ketika saya lihat reviewnya David Gadgetin, terus juga Om Diar udah bahas, glimpse-nya itu bisa kita edit gitu. Kalau ini apakah bisa diedit? Coba kita lihat ya. Nah, backlight effect-nya ini kalau kita lihat ada bisa untuk incoming calls, terus start up, musik juga, terus juga main game, charging. Kalau lo baterai dia juga bakalan nyala dan ini kita bisa set light effect duration-nya. Yang defaultnya dia bakalan mati setelah jam 10 malam. Wah, berarti kita pakai defaultnya aja ya, biar baterainya lebih hemat. Ketika udah jam 10 kan waktunya orang istirahat ya, jadi nggak usah pakai backlight effect-nya. Oke, sekarang kita cobain dulu kalau misalkan kita mungkin musik dulu ya. Kita coba Spotify sambil kita tes untuk stereo speakernya kayak gimana. Wede, ini mode musik ya. Pakai Spotify, apakah dia bisa ngikutin? Coba kita lihat. Wah, nanti kena copyright lagi ya. Di skip aja ya, tolong editor ya. Wah, anjir. Dia ngikutin ya, ngikutin. Jadi nggak asal nyala aja, tapi ternyata dia bisa ngikutin frekuensi musiknya. Coba kita play lagi ya. Kayak keren ya. Coba ini ya, kita coba lihat. Dan suaranya cukup oke ya. Coba saya naikin ke 100% dulu. Ini udah 100%. Terus kita play. Saya coba tutup speaker bawah. Wah, itu speaker atasnya yang bunyi sekarang. Oh, masih dominan yang bawah sih ya. Yang bawah masih terlalu gede dibanding atasnya, jadi kurang balance. Suara bassnya juga kurang. Wah, tapi backlight effect-nya keren sih ya. Sebelah sini nggak ada ya, sebelah sini ya. Jadi cuma 1, 2, 3 ya. Oh, sama ini 4. Artinya kalau sebelah sini ada juga sih makin rame. Oke, jadi kita coba bentar di PUBG lah ya. Karena saya mau lihat light effect-nya ini kalau digunakan untuk main game. Sementara ini udah di pesawat tapi dia nggak mau nyala. Untuk settingan dia dapatnya itu Smooth Ultra. Jadi harusnya di sekitaran 40 fps. Dan kita coba sebentar lah. Ini layarnya udah saya set di 120 Hz. Tapi kok nggak nyala ya, sebentar. Kita coba masuk ke game space-nya. Jadi dia itu ada game space kayak gini. Nah, di sini kita bisa kayak masukin apa aja yang mau di-boost gitu ya. Jadi di sini ada kayak semacam Painter Engine. Nah, di sini kita bisa atur kayak bypass charge yang keren loh ya. Bypass charge itu biasanya cuma ada di HP gaming yang mahal. Tapi di grupnya Transition Holding itu ada. Nah, ini ada gaming temperature control, graphic enhancement, jadi kita bisa atur. Kalau misalkan PUBG, kita bisa pilih nih, kita mau yang colorful, soft, atau realistik. Kita pilih yang realistik aja ya. Habis itu kita juga bisa pilih fitur-fitur cheat kayak footstep-nya di boost, terus juga resurrection countdown. Nah, ini tadi untuk bypass charge-nya, kalau misalkan kalian main sama ngecas, diaktifin aja biar HP-nya nggak terlalu panas. Terus kita masuk ke PUBG-nya. Wah, ini PUBG saya udah nyemplung ke laut kayaknya nih karakternya nih. Oh, nggak, belum ya. Wah, lah, kok jadi gini? Ya ini, oh enggak, ini nih. Tadi nge-lag aja ya. Dan untuk gyro, gyronya hardware ini ya, dia responsif. Gyro aman dan kalau misalkan kita ganti realistik, gambarnya kan jadi lebih oke ya dibandingkan yang tadi. Tuh, gambarnya jadi lebih bagus. Wah, ini tapi saya jatuh di mana ini ya?
Tapi yang saya penasaran kenapa ini kok nggak nyala ya? Sebentar, kita cari dulu settingannya. Nanti di reviewnya kita akan bahas tentang FPS-nya berapa, kalau misal scene-nya padat berapa. Ini saya cuman pengen cobain fitur-fitur glimpse-nya ini ya, sambil kita unboxing. Dan juga hands-on special function, terus kita masuk backlight effect. Dan games turn on light effect when you enter game space and play PUBG. Nah, kok nggak nyala? Apa ada bug ya? Sebentar, ini kan udah nyala nih, udah centang nih gamesnya nih. Oke, sekarang kita masuk ke PUBG-nya lagi dan saya coba main ya. Tuh, nggak nyala kan? Jadi untuk main game, dia belum nyala. Coba kalian lihat tuh, nggak nyala ya? Di kamera sih kelihatan kalau nggak nyala. Apa kalau pas mati atau pas gimana ya? Yang jelas ketika main PUBG ini dia nggak nyala glimpse effect-nya. Jadi nanti kita bahas di video reviewnya lah. Kita sekarang coba geluti lagi, kupas lagi. Kalau misalkan kita gunakan dia untuk telepon, nyalanya kayak gimana? Sambil nunggu tombol telepon, kalau kalian lihat tangan saya ini kan cepet banget basah. Nah, dia nempel banget ya fingerprintnya. Jadi harus sering-sering dibersihin atau pakai case-nya tadi. Nah, ini udah ada telepon dari Tomo. Ringtone-nya ringtone Free Fire ya? Dia juga nggak nyala ya? Incoming call, soft. Oke, coba kita ganti ke racing. Nah, ini harusnya nyala loh. Atau kita ganti ke party. Oke, kan ini nyala ya kalau misalkan kita udah setting. Sekarang kita coba untuk telepon lagi. Telepon lagi, Tom. Wah, ini baru nyala nih. Berarti harus dikotak dulu ya. Duh, kok mati lagi sekali? Kok sekali doang nyalanya? Coba telepon lagi. Si Tomo. Itu nyala, dua kali aja ya. Jadi kayaknya harus dioptimize. Jadi menurut saya ini cuma software aja karena di musik tadi kan dia bisa nyala terus ya. Ya semoga aja dengan update software baru untuk incoming call dia bisa lebih lama. Karena telepon itu kan nggak mungkin langsung keangkat ya. Biasanya lama dan biasanya kan HP ditaruh di meja. Kalau tahu dia nyala-nyala kan ya tahu kalau ada telepon gitu. Sekarang kita coba dulu untuk kameranya. Biasanya kalau HP yang udah segmentasinya gaming kayak gini, kamera itu kayak nggak terlalu dipikirkan gitu. Kayak contohnya aja ini lingkar lensa kamera yang segede ini cuma dikasih 0,8 megapiksel depth yang ya pasti kita pakai main kameranya 50 megapiksel sama selfie kameranya yang 16 megapiksel. Tapi kita cobain dulu untuk kameranya. Kita coba selfie sebentar ya. Untuk selfie-nya seperti ini kameranya kalau defaultnya aja. Di iCam-nya langsung detect kalau ini adalah mode portrait. Nah, kalau misalkan kamera belakang, kita coba foto wall E yang sekarang udah mati ini karena dia harus subscription, bayar per tahun. Jadi saya males lagi sekarang. Terus kalau misalkan 50 megapikselnya aktif, kita bandingkan dengan yang nggak aktif. Oke. Kira-kira hasilnya, nah kira-kira seperti ini. Dan ini yang 50 megapikselnya ya. Yang 50 megapikselnya itu warnanya lebih keluar aja. Nah, warna robotnya ini, kuningnya ini, dia lebih keluar dibandingkan yang nggak 50 megapiksel tadi. Tapi ini multitasknya kayak kurang nyaman gitu ya touch response-nya ya. Langsung aja deh. Berarti kita tes untuk multitouch-nya. Biasanya penyakitnya group transition holding ini cuma 5. Tapi kita coba di Technobrain ini berapa? Ya, bener banget. Cuma 5. Sayangnya di situ ya. Biasanya group transition holding ini yang dihindari adalah ultrawide nggak ada. Terus untuk multitouch itu cuma support di 5. Oke lah, jadi cukup untuk hands-on dari Tecnopova 5 Pro yang kayaknya ini bakalan menggebrak pasar ya di kelas HP gaming 3 jutaan dengan desainnya yang mirip-mirip dengan Nothing Phone. Tapi kalau Nothing Phone itu kan mahal ya, belum lagi dia nggak resmi, jadi kalau kalian beli mungkin sekitar 15 atau sampai 17 juta Nothing Phone. Kalau ini cuma 2.999 walaupun glimpse-nya atau backlight effect-nya itu nggak sebagus Nothing Phone yang bisa kita custom sendiri. Kalau ini nggak bisa di custom dan dia kesannya gaming looks banget. Kalau Nothing Phone kan kesannya kayak futuristik banget ya dengan transparannya. Tapi ini transparannya juga nggak terlalu transparan sih karena ada kayak semacam gap-gap di sini yang nggak kelihatan part-part komponen bagian dalamnya. Tapi overall dengan harga 3 juta, first impression saya ya belum ada lawan sih ya. Karena kan dia pakai chipset Dimensity 6080 yang saingannya belum ada. Kalau secara desain preferensi, tapi kalau untuk desain belakangnya jujur saya suka karena kesannya tuh futuristiknya ada, gaming looks-nya ada, bingkai kameranya walaupun satunya cuman gimmick tapi ya tetap terlihat keren. Bagian depan yang saya kurang suka karena masih terlihat tebel untuk frame-nya. Untungnya selfie kameranya ini udah pakai punch hole jadi nggak kelihatan mid-range banget. Sementara itu unboxing dan juga hands-on dari Tecnopova 5 Pro 5G. Kalau kalian punya pertanyaan tulis aja di kolom komentar, nanti akan saya jawab di video reviewnya HP ini. Saya Nika Stabudi and see you on the next video. Bye-bye!